Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita
Buat kelompoknya tiga orang saja, 4 kelompok. Kalian tiga di sini, tiga di sini, tiga kalian empat. Udah 1 menit. Nah, sekarang. Kalian apa? Gabungan sama Mas Riki lah. Nah, silakan kelompok 1. Nitya, Nora, kesusilaan. Yang kedua, Rosa, Norma, kesopanan. Yang ketiga, Rani, Norma, keagamaan. Kristen, Norma. Jadi yang kalian lihat di sana tentang contoh-contoh norma. Ya, siap. Baik, dipersilakan dulu kelompok 1 ke depan. Semua kalian ke depan ya. Ada kursinya. Hah? 4 orang. Jangan. Cepat. Cepat. Pakai langsung. Baik, kelompok 1 sudah. Baik, Anda kelompokku akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu contoh-contoh norma kesusilaan. Yang pertama, kejujuran, integritas, empati, dan norma moralitas kepedulian. Terima kasih. Kelompok 2. Baik, kami akan mempresentasikan kami contoh-contoh norma kesopanan, yaitu mencium tangan orang tua saat pamit dan menggunakan tangan kanan untuk memberi dan memberi. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh norma agama: 1. Hubungan manusia dengan Tuhan. 2. Hubungan manusia dengan sesama. Baik, kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Itu contoh yang pertama, peraturan lalu lintas. Yang kedua, peraturan pidana. Yang ketiga, peraturan sekolah. Ya, silakan kembali ke tempat. Ya, Kelompok dari hasil kelompok mengenai contoh-contoh norma yang sudah tentang norma kesusilaan, kesopanan, keagamaan, dan hukum. Ya, semuanya sudah bagus, baik itu kelompok Priti, Kristen, Rosa, dan juga Rani. Ya, kelompoknya sudah bagus. Nah, sekarang bisa disimpulkan. Silakan. Baik, yang dapat saya simpulkan dari norma pertama. Semua. Baik, yang pertama itu norma kesusilaan. Di mana norma kesusilaan itu adalah suara hati nurani manusia. Kemudian norma kesopanan. Norma kesopanan itu harus dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari karena kita itu sopan kepada orang yang berkata. Kemudian
Mengerti? Bisa. Sekali lagi, sudah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, baik. Sekarang Ibu akan bertanya lagi tentang pentingnya pesan ini, ya, pesan moral, ya, pesan moral tentang hukum ini, ya, tentang norma, tentang keadilan, supaya dimanapun kita berada, kalau aturan itu sudah ada dalam diri kita, maka dimanapun kita berada pasti kita akan aman. Itu namanya norma yang sudah kita patuhi, ya, sehingga kita hidup di masyarakat dengan aman, tertib, dan kita tidak sewenang-wenang saja. Contoh ya, kalau kita di aturan sekolah ya, di aturan sekolah harus memakai baju seragam. Boleh tidak memakai baju seragam, tidak pakai baju seragam, maka dia dikeluarkan, enggak dikasih sanksi, ya, mungkin dicuci WC, atau rondo, jadi itu sudah tertanam pada moral, ya, tingkah laku, perbuatan kita. Jadi untuk materi kita pada hari ini, nah, apakah anak-anak kami menyenangkan untuk mempelajari tentang norma dan hukum yang ada dalam negara kita? Sudah senang? Sudah merdeka? Nah, baik, untuk tetap ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian kita akan juga tahu apa tindakan kalau kita melanggar tentang norma tadi. Jadi sudah ada apa-apa yang harus terjadi dalam diri kita kalau kita melanggar norma-norma ini. Nah, kalau tadi norma kesusilaan jadi ada rasa bersalah. Kalau norma kesopanan kita akan dikecilkan, ya. Kemudian bagaimana dengan kelemahan? Itu tentang hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, yang beragama Islam akan beribadah sesuai dengan aturan daripada juga Kristen, yang sesuai dengan aturan gereja di dalam. Bagaimana dengan hukum? Nah, hukum itu juga ada sanksi. Yang tadi sudah disebutkan dari kelompok Kristen tentang hukum. Kalau mencuri, dia kena hukuman. Kalau membunuh, apalagi. Itu tentang hukum di negara. Bagaimana dengan sekolah? Menyontek. Nah, itu juga menyontek atau berkelahi sudah melanggar daripada norma. Nah, kemudian kita akan melihat tugas, ya. Kita akan memberikan tugas. Silakan ditulis. Tuliskan contoh perilaku yang mencerminkan norma hukum di sekolah. Tuliskan contoh perilaku yang mencerminkan norma hukum di sekolah. 2. Mengapa norma mengapa norma diterapkan dalam kehidupan masyarakat? Mengapa norma diterapkan dalam kehidupan masyarakat? Nah, silakan kerjakan.
Indrianti Jansen, Rosia, Rosalia, Roy, Rido, Nitarani, Rosa, Selina, Linda. Nah, baik. Dalam penilaian tadi yang menyebutkan tadi norma hanya 2, pengertian norma dengan bukunya hanya 2 berarti nilainya cukup. Ya. Kemudian kalau anak kami tadi sudah menyebutkan 3, menjelaskan 3 norma dan contohnya, maka nilainya tadi baik. Dan kalau anak kami sudah bisa menjelaskan semua 4 norma dengan contoh, maka nilainya sangat baik. Jadi anak-anak kami yang nilainya masih kecil, lagi ditingkatkan lagi untuk belajar ya. Belajar di rumah, banyak membaca, hafal. Jadi bisa nanti nilainya sama dengan anak yang sudah bisa melihat. Jadi ada anak kami tadi yang hanya 2 atau 3, yang 4 dulu orang siapa Priti dan Safi ya. Dan anak kami yang lainnya kalau nanti belajar dengan baik ya. Nah, baik. Kita akan bertemu minggu depan dengan materi selanjutnya. Dan kalau nanti diteruskan baca di rumah mengenai
kami dapat menyelesaikan pembelajaran sholat Jumat. Ya oleh Tuhan kami, setelah kami meninggal petualangan ini, berkatilah kami lindungi kami dalam perjalanan sehingga kami dapat kembali ke rumah kami dengan sehat. Inilah doa kami, amin. Baik.